Lalu apa sih amalan soleh yang sangat dianjurkan Pak di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini Bapak sekalian? Ya. Yang pertama tentu yang paling utama adalah melaksanakan haji dan umroh bagi yang mampu. Nah sekarang kita yang tidak mampu haji dan umroh bagaimana nih kita yang ada di Indonesia ini? Apa amalan yang paling utama? Yang pertama zikir. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Rasulullah, "Ma min ayyam a'zamu 'indallah wa la ahabba ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashar. Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah untuk beramal padanya dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah oleh kalian tahlil, takbir, tahmid. Lihat Nabi menyuruh kita memperbanyak zikir di hari-hari ini. Dan tadi sudah kita sebutkan ayatnya Pak di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka hendaklah berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwa hari-hari yang telah diketahui itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Lihat Nabi Allah sendiri mengkhususkan satu ibadah di hari-hari tersebut. Apa itu Pak? Zikir. Ini menunjukkan bahwa di hari-hari ini sangat dianjurkan banyak-banyak zikir ya Pak. Lisan kita terus berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Walaupun Bapak sedang kerja misalnya, Bapak terus berusaha subhanallah, alhamdulillah. Karena ini adalah waktu zikir yang paling utama di sisi Allah. Imam Bukhari berkata, adalah Abu Hurairah dan Ibnu Umar, kalau masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka mereka pergi ke pasar, lalu mereka bertakbir. Maka orang-orang pun ikut bertakbir. Sehingga pasar pun ramai dengan takbir. Masya Allah Bapak ya. Jadi sahabat Nabi ini, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, kalau masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, pergi ke pasar sengaja. Mau belanja, bukan. Mau takbiran toh. Ya, coba kalau Bapak pergi ke mall takbiran. Kayaknya ini ya aneh sendiri, ini ngapain nih orang takbiran sendiri ya. Itu menunjukkan Bapak sekalian bahwa hari-hari awal 10 awal bulan Dzulhijjah amalan yang paling utama itu zikir. Maka berbanyak zikir, banyak zikir. Apa zikir yang paling utama? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena kita sudah sebutkan tadi hadisnya. Iya. Berarti ini amalan yang sangat utama dan paling utama yang bisa kita lakukan di awal 10 Dzulhijjah ini. Terutama takbir. Ya, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya kata para ulama takbir di hari raya Idul Adha itu ada 2 macam. Macam yang pertama yang disebut dengan takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Yaitu takbir kapan saja, di mana saja. Maka takbir mutlak ini disyariatkan dimulai dari 1 tanggal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13. Memperbanyak takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau di Indonesia mungkin kalau takbiran sekarang aneh orang Pak. Terus lebaran kapan loh katanya. Iya. Padahal syariatnya dari tanggal 1 takbiran. Sudah mulai takbir kita. Memperbanyak takbir. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian amalan yang kedua yang dianjurkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini apa? Yaitu puasa. Terjadi perselisihan. Apakah puasa itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Iya. Terus menerus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, atau tidak boleh. Khilaf para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh. Berdasarkan riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata,
lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul asyraqat. Aku belum pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Aku belum pernah melihat. Iya. Kata mereka ini persaksian dari istrinya Nabi langsung ini. Di mana Aisyah mengatakan belum pernah melihat Nabi berpuasa 10 hari. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh berpuasa, nggak apa-apa. Kenapa? Dalilnya yang pertama sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah kecuali 10 awal bulan Dzulhijjah. Di situ Nabi memutlakan amalan soleh. Berarti masuk padanya puasa ataupun yang lainnya. Berarti itu menunjukkan puasa boleh. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sebagian istri Nabi juga. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Kata mereka hadis ini menunjukkan Nabi pernah puasa 9 hari Dzulhijjah. Iya. Adapun perkataan Aisyah itu kan sepengetahuan Aisyah. Sementara sebagian istri Nabi mengetahuinya. Tentu yang mengetahui lebih dahulukan dong daripada yang tidak mengetahui. Namun Pak, ya, ungkapan Aisyah setidaknya memberikan juga kepada kita pemahaman bahwa Nabi tidak merutinkannya. Sebab kalau Nabi merutinkannya terus-menerus puasa 9 hari, pasti Aisyah tahu dong. Tapi ketika Aisyah mengatakan aku belum pernah melihat, berarti apa? Iya, berarti itu Nabi tidak merutinkannya. Iya. Namun tentunya Bapak, yang paling agung dari 9 hari ini jangan lupa, itu tanggal 9-nya Pak. Puasa tanggal 9 ini luar biasa keutamaannya. Disebutkan dalam hadis, "Shaumu yaumi Arafah tukaffirus sanatal madiyah wal qabilah." Berpuasa 9 bulan Dzulhijjah, tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah, itu menggugurkan dosa setahun yang lalu dan menggugurkan dosa setahun yang akan datang. Maka jangan lupa ini Pak. Sebagian masyarakat ada yang punya keyakinan tanggal 8-nya juga Pak. Dan perlu diketahui tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang puasa hari Tarwiyah. Bahkan sebagian ulama menganggap itu perbuatan bid'ah. Jadi kalau mau puasa 1 sampai 9 enggak masalah Pak. Apa mau puasa 1, 2, 3 sampai 9 enggak apa-apa. Atau Bapak di hari-hari itu mau puasa Daud enggak apa-apa. Atau Bapak mau puasa Senin Kemis, bagus, Masya Allah. Yang jelas amalan soleh di hari-hari itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita sudah tanggal berapa? Tanggal 2 nih Pak, Masya Allah. Ya. Masih ada 7 hari ke depan. Atau 8 hari ke depan yang merupakan hari-hari yang terbaik di dunia ini. Ya. Apalagi amal yang bisa kita amalkan Bapak, yaitu memperbanyak sholat. Ya. Kenapa? Karena sholat ini adalah amalan sholat yang paling utama. Nabi SAW bersabda, "I'lamu anna khairu a'malikum as-sholah." Ketahuilah sebaik-baiknya amal kalian itu adalah sholat. Karena sebaik-baiknya amal sholat berarti apalagi di hari-hari ini Pak. Maka kita memperbanyak sholat, terutama sholat sunnah. Ya, sholat rawatibnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya. Ya, maka kita memperbanyak amalan-amalan soleh Bapak sekalian di hari-hari itu. Apalagi Bapak sekalian di antaranya baca Quran. Kita memperbanyak baca Quran. Demikian pula berinfak, bersedekah. Dan banyak lagi amalan-amalan soleh yang jelas semua amalan soleh di hari-hari ini sangat besar pahalanya. Iya. Dilipat gandakan luar biasa. Tapi ingat loh, perbuatan dosa di hari-hari ini juga dilipat gandakan Pak. Iya. Karena kaidahnya yang harus kita ketahui bahwa apabila amal bertepatan dengan waktu yang sangat utama, maka amal tersebut dilipat gandakan. Kalau amalan soleh berarti amalannya dilipat gandakan. Kalau amal buruk maka
tetap dilipat gandakan juga, Pak. Iya. Maka dari itu hati-hati. Di hari-hari ini pun kita berusaha jangan sampai kita berbuat maksiat. Ya, kita tinggalkan itu. Ghibah di hari ini beda dosanya dengan di hari-hari selain itu. Ya, berat di mata Allah Subhanahu wa taala.